Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Arisandi. Saya seorang guru pengampu mata pelajaran PPKN di SMK Negeri Daramdan Purwakarta. Saya saat ini sedang mengikuti pelatihan Semangat Guru 2 dan membuat video ini dengan tujuan untuk sebagai latihan mandiri. Yang pertama, dari latihan khususnya materi motivasi, saya mendapat hal baru, dan hal itu mungkin semakin menyadarkan saya bahwa motivasi bagi seorang guru bukan hanya soal menghindarkan guru dari stres, tapi motivasi juga penting untuk meningkatkan kinerja guru secara konsisten dari hari ke hari. Jadi motivasi penting, tidak hanya sekedar untuk agar guru tidak stres, tapi juga agar dia terus mengupgrade diri, mengembangkan diri. Tulang punggung mereka belajar adalah seorang guru, dan guru yang bisa sukses menyelenggarakan mereka belajar adalah guru yang bahagia. Tidak mungkin tercipta suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan jika seorang guru tidak bahagia. Maka untuk menjadi guru yang bahagia, seorang guru haruslah selalu merawat motivasi diri. Merawat motivasi bukan sekedar menumbuhkan motivasi ya, karena menumbuhkan motivasi terkadang motivasi tumbuh atau berkembang hanya sesaat lalu padam kemudian. Tapi merawat motivasi itu tentang bagaimana motivasi dijaga dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga seorang guru keluar dari tugasnya. Karena merawat motivasi sangat penting berkaitan dengan beban guru yang sangat banyak. Seorang guru tidak hanya terbebani dengan bagaimana mengkreasi kegiatan pembelajaran di kelas, tapi juga ada beban lain yang dihadapi, seperti menghadapi tuntutan sekolah agar seorang guru bisa mencapai target kurikulum tertentu, beban menghadapi orang tua murid yang beraneka macam karakteristik, beban harus beradaptasi dengan berbagai tuntutan perubahan, baik perubahan ilmu pengetahuan, perubahan sosial atau perubahan teknologi. Juga ada beban pengembangan karir. Seorang PNS misalkan harus berkutat dengan syarat-syarat kenaikan pangkat dan segala administrasi yang menyertainya. Beban-beban itu tentu jika tidak dikelola dengan baik, tidak dibarengi dengan motivasi diri yang baik, yang konstan, yang konsisten, tentu seorang guru tidak bisa menjadi guru yang bahagia. Maka ada beberapa tips tentang bagaimana merawat motivasi yang saya miliki. Yang pertama adalah meluruskan niat. Kita harus sadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan, kita makhluk beragama. Kita harus sadari bahwa menjadi guru adalah sebuah profesi yang mulia, yang jika dijalankan dengan ikhlas, dengan lurus, maka akan menghadirkan banyak barokah. Insya Allah mendapat pahala, mendapatkan barokah bagi hidup kita. Jika kita terus menerus memperbaiki keikhlasan kita dalam menjalani profesi sebagai guru, saya yakin motivasi akan terus terawat dalam diri kita. Yang kedua, kita perlu menghiasi hari-hari kita dengan berbagai asupan konten positif ke dalam diri. Maksud saya, setiap hari kita bertemu dengan banyak orang, setiap hari kita membaca berita, setiap hari kita melihat berbagai hal gitu ya. Nah, semuanya harus kita usahakan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita simak adalah konten-konten positif. Ibaratkan kita makan makanan yang bergizi, maka tubuh kita akan menjadi sehat, karena asupan yang kita makan, yang kita minum adalah asupan yang bergizi. Begitupun dalam hal soal pikiran kita akan baik, motivasi akan terawat jika hari-hari kita diisi dengan konten-konten positif. Kita berbicara dengan
rekan berbicara hal-hal yang baik, kita mendengar obrolan-obrolan yang baik, kita menyimak tontonan-tontonan yang baik, kita membaca berita-berita yang bisa tetap menghadirkan kebaikan bagi diri kita. Nah, itu semua saya kira jika dilakukan secara konsisten dari hari ke hari, maka motivasi akan terus terawat. Kemudian yang ketiga, ya pentingnya punya inspirasi ya, baik itu tokoh idola atau mungkin yang paling dekat, misalkan guru favorit ya, entah itu rekan kerja kita atau guru di sekolah lain. Tokoh idola atau inspirasi itu pasti akan menjadi acuan bagi kita supaya terus meningkatkan kompetensi diri, karena kita ingin seperti sosok idola tersebut. Yang keempat, yang terakhir menurut saya ya adalah kita perlu punya target. Target itu tidak harus selalu target yang muluk ya. Target juga tidak harus selalu berkaitan dengan capaian individu, tapi target juga bisa berkaitan dengan siswa yang kita ajar. Jadi target bukan hanya sekedar, misalkan saya punya target tahun depan saya ingin sebagai yang gemar menulis, saya ingin membuat buku. Target juga bisa kita canangkan, kita menargetkan murid kita dari kelas yang kita ajar tahun ini rata-rata nilainya misalkan hanya 80, tahun depan kita targetkan naik minimal menjadi 83. Atau dari soal kedisiplinan, kita menargetkan tahun depan murid-murid yang kita ajar lebih disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi soal target ini tidak hanya soal capaian individu, tapi juga bisa pada menargetkan capaian siswa yang kita ajar. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.